Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan melaksanakan praktek coaching pada kasus 1. Di sini disampaikan bahwa ada seorang anak yang tidak mau bekerja sama berkelompok bersama kawannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Dari hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Adapun yang berperan sebagai coach, saya sendiri Indah Farida, dan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Sulfia dan sebagai pengamat Bapak M. Rifai. Nah, bagaimana proses coachingnya? Silakan disimak tayangan berikut. Assalamualaikum, selamat pagi Upi. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu memanggil kamu karena ada yang Ibu mau tanyakan. Apa Ibu mengganggu? Baiklah, kita ngobrolnya santai saja ya. Ibu perhatikan hasil kerja kelompok kamu. Yang kamu kumpulkan ternyata beda dengan hasil yang dikerjakan teman kelompok kamu. Kayaknya kamu lebih suka bekerja dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Apa benar begitu? Iya Bu, saya juga bingung kenapa saya bisa begini. Saya merasa saya tidak punya masalah dengan teman saya. Saya tidak nyaman mengerjakan tugas bersama sama. Saya sebenarnya tidak bisa maksimal Bu kalau bekerja sama dengan mereka. Saya sebenarnya ingin membicarakan masalah ini, tapi saya tidak mau bicara dengan siapa. Saya perlu membicarakan masalah ini. Ternyata Ibu kata Iya Ubi. Jadi apa yang bisa Ibu bantu? Coba ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa saya bekerja sama-sama, saya merasa nyaman, saya tidak fokus sehingga saya tidak bisa melakukan dalam saya merasa tidak cocok dengan teman-teman saya, bahkan banyak yang tidak mau bekerja kelompok dengan saya. Itu saya lebih senang untuk mengerjakan pekerjaan saya lebih sendiri dibanding bekerja kelompok dengan teman saya. Supaya saya lebih nyaman gitu Bu. Kira-kira apakah Ibu bisa bantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu? Mau Bu, dengan senang hati. Baiklah, sebelum kita membahas hal ini lebih jauh tentang masalah kamu itu, Ibu mau tanya dulu, apa yang kamu ingin capai atau apa tujuan pembicaraan kita hari ini? Saya ingin ke depannya jika ada tugas yang diberikan, saya ingin mengerjakannya secara berkelompok Bu. Saya juga bisa merasa nyaman Bu dan ikut bekerja sama dengan teman-teman kelompok saya. Sekarang Ibu ingin kamu ceritakan, kira-kira apa yang kamu rasakan jika tugas itu harus diselesaikan secara berkelompok? Saya merasa terganggu Bu. Teman-teman saya terlalu saya tidak bisa fokus, susah konsentrasi, saya suka kenangan Bu, belajar dan sesuatu. Jadinya saya tidak mengerjakan tugas ini. Jadi kamu tidak bisa belajar kalau rame-rame? Iya Bu, selama ini saya sudah berusaha untuk bisa bergabung dengan teman-teman saya. Tapi saya susah berkolaborasi Bu kalau saya merasa terganggu bekerja dalam kelompok. Oh begitu. Terus bagaimana cara belajar kamu sekarang ini? Karena Ibu lihat nilai-nilai kamu bagus kalau kerja secara mandiri. Saya orangnya tertutup Bu, saya tidak suka keramaian.
Saya sulanya belajar di suatu situasi yang tenang. Jadi ketika di rumah saya suka belajar pada malam hari dan waktu subuh. Saya suka membaca dan mereview materi secara mandiri. Begitu. Tapi di kelas saya tidak konsentrasi dalam belajar karena teman-teman saya terlalu ribut Bu kalau belajar. Oh begitu. Kalau Ibu bisa simpulkan, kalau kamu belajar secara mandiri kamu suka karena keadaannya tenang, bukan karena bermasalah dengan teman-teman kamu kan? Iya Bu, saya lebih fokus kalau saya bekerja sendiri. Saya merasa lebih tenang, lebih konsentrasi dibanding dengan bekerja kelompok. Oh ya, selama ini pernah tidak kamu memberitahu atau menegur teman kamu yang suka ribut jika kerja kelompok? Karena selama ini kamu tidak pernah melapor kepada Ibu. Tapi kalau saya minta bantuan kepada Ibu untuk menegur mereka, apa Ibu bersedia? Saya takut Bu menegur Boleh, mereka. nanti kita bicara baik-baik ya dengan teman kamu. Oh iya, Ibu lihat nilai kamu bagus. Bagaimana kalau kamu sharing dengan teman kelompok kamu, sehingga mereka juga bisa dapat nilai yang bagus seperti kamu. Sebenarnya saya juga mau sharing dan berdiskusi bersama mereka Bu, tapi sepertinya teman-teman saya tidak suka kalau saya bergabung dengan mereka. Ibu mau tahu yang sudah kamu lakukan untuk bisa membantu teman kamu dalam mengerjakan tugas kelompok? Saya sering Bu bergabung dengan mereka pada saat istirahat. Terus saya juga pernah usul kalau mau punya kelompok dengan di kelas karena pasti ribut dan juga saya mengajak ke rumah untuk kelompok. Kayaknya kurang maksimal deh. Kayaknya kurang maksimal deh Bu. Dan teman saya karena mereka sudah pernah diajak ke rumah. Terus bagaimana respon teman kamu pada saat kamu mengajak berdiskusi di rumah kamu? Banyak yang menolak Bu. Mereka banyak menolak Bu. Mereka makan waktu dan makan daya di rumah saya. Oh, berarti teman-teman kamu suka belajar di kelas, sedangkan kamu sukanya belajar di rumah karena tenang dan banyak buku yang penting agar kamu bisa pakai sebagai referensi, betul begitu? Iya, betul sekali Bu. Coba ingat-ingat di sekolah, ada tidak tempat yang bisa kamu gunakan yang situasinya tenang dan banyak buku yang bisa dijadikan referensi? Mana ya Bu? Oh iya Bu, saya ingat di perpustakaan. Di perpustakaan kan buku referensi. Mana ya Bu? Tenang. Ini Bu, saya ingat di perpustakaan kan banyak referensi, tempatnya juga tenang. Kenapa buat saya ingat ya Bu? Oke, nah kira-kira yang sudah kita diskusikan hari ini, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya akan mencoba berdiskusi dengan teman saya itu, mencoba bergabung dengan saya akan mencoba berdiskusi dengan teman saya Bu. Ada lagi? Saya akan mengajak teman kelompok saya untuk membuat jadwal kerja. Itu bisa membuat teratur dan kelompok. Terus saya akan berbicara dengan kelompok saya. Tentunya sebagai kelompok pasti akan dijelaskan oleh anggota kelompoknya. Tentunya sebagai ketua kelompok pasti akan bagus. Nah, kira-kira komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Itu aja Bu. Mulai saat ini saya akan berpikir bahwa dengan berkelompok dan bekerja sama lebih bagus daripada saya mengerjakannya sendiri. Saya akan mencoba berbagi dengan teman kelompok saya tentang cara belajar yang mungkin mulai saat ini saya akan berpikir bahwa dengan berkelompok dan bersama lebih bagus. Supi, Ibu bangga sama kamu. Terus kira-kira siapa yang akan kamu libatkan untuk menjalankan komitmen ini?
saya akan meminta bantuan ketua kelompok, Bu, dan ketua kelas saya. Kebetulan mereka teman dekat saya, Bu. Alhamdulillah, itu ide yang bagus sekali, Pi. Kamu pasti bisa. Tetap semangat ya. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Ya, sama-sama. Demikianlah praktek coaching untuk kasus 1 dari kelompok 3. Selanjutnya kami persilahkan kepada pengamat Pak M. Ripai untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Silahkan Pak. Terima kasih. Menarik sekali apa yang dilakukan tadi dalam mempraktikkan coaching model Tirta. Untuk itu ada beberapa catatan dan komentar yang akan saya sampaikan. Yang pertama dari segi tujuan. Saya melihat si coach dan coach itu sudah ada tampak tujuannya ketika menanyakan kepada coach, pertanyaannya itu apa yang ingin dicapai pada diskusi kita hari ini. Lalu dijawab oleh coach bahwa dia ingin agar masalahnya itu nyaman bekerja kelompok. Di sini sudah menunjukkan bahwa tujuan yang akan dicapai itu adalah si coach ingin sebenarnya bekerja secara berkelompok. Tapi jadi bagaimana caranya supaya bisa nyaman bekerja kelompok? Disitulah tujuan yang akan dicapai. Kemudian dari segi identifikasi, saya lihat si coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Jadi si coach mulai menanyakan cara belajarnya si coach selama ini bagaimana, tipe-tipe si coach ini seperti apa, siswa ini ternyata orangnya tertutup. Lalu si coach menyimpulkan bahwa masalah kamu itu adalah kamu senang belajar secara dengan situasi tenang. Sudah ada mulai muncul masalahnya. Namun karena kadang kalau diskusi kelompok itu ribut sehingga si coach ini atau siswa yang bermasalah ini merasa tidak nyaman. Jadi sudah ada identifikasi masalahnya, sudah menentukan masalahnya bahwa si coach ini ingin diskusi kelompok sebenarnya tapi mau dengan situasinya tenang, tidak terganggu gitu. Kemudian dari rencana aksi, ini saya melihat sudah ada pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi dari coach, dalam hal ini siswa si UPI ini bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Jadi sudah ada rencananya aksi dari si coach ini bahwa dia ingin berdiskusi dengan kelompoknya bagaimana menciptakan situasi diskusi yang enak, nyaman tanpa mengganggu begitu. Dari segi tanggung jawab, ini yang terakhir dari model Tirta, tanggung jawab. Saya lihat di sini sudah ada komitmen dari si coach untuk menjalankan rencananya. Malah dia ingin mengajak temannya itu seperti ketua kelompok dan ketua kelasnya, dia mengajak itu untuk kerjasama dengan teman-temannya membantu bagaimana menyampaikan agar situasi diskusi kelompok nanti itu bisa berjalan dengan baik sehingga si coach ini bisa ikut diskusi dalam keadaan nyaman, aman, tenang sesuai dengan harapannya. Jadi sudah ada tanggung jawabnya, ingin mengajak temannya. Ini sudah membuktikan bahwa itu tanggung jawab dan komitmen yang ada pada si coaching. Demikianlah komentar saya tentang pelaksanaan praktik coaching model Tirta ini. Terima kasih, satu praktik coaching yang baik dan perlu diapresiasi dengan aplaus. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melaksanakan praktek coaching kasus 2, di mana pada kasus ini seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat
dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut ini. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir karena tidak ikut les. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilainya yang diberikan pun itu tidak adil dibanding dengan para murid yang mengikuti les guru tersebut yang mendapatkan nilai lebih baik dari murid yang lainnya. Adapun yang berperan sebagai coach pada kasus kedua ini adalah saya sendiri, Sylvia, dan coaching ada Pak Rifai, dan pengamat ada Ibu Indah Farida. Oke, langsung saja. Hai, apa kabar? Baik, Ibu perhatikan dari kemarin kamu murung terus dan selalu menyendiri. Sepertinya kamu tidak punya gairah belajar akhir-akhir ini. Terus ada laporan dari guru-guru lain, katanya kamu tidak konsen belajar akhir-akhir ini. Ada apa sih? Ayo ceritakan sama Ibu. Iya Bu, betul sekali. Akhir-akhir ini saya tidak nyaman belajar, utamanya di kelasnya Ibu Indah. Saya merasa tidak enak hati loh Bu, dan merasa diperlakukan tidak adil sama kelasnya Ibu Indah itu. Begitu Bu. Oh begitu. Terus bagaimana perasaan kamu mendapatkan merasa didiskriminasi seperti ini dengan teman-temanmu itu? Sebenarnya Bu, saya tidak ingin jadi, tetapi saya pikir masalah saya mungkin tidak akan selesai kalau saya tidak ceritakan, dan saya berterima kasih Ibu telah memanggil saya. Sebenarnya masalahnya sepele saja sih Bu. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, saya sering disindir-sindir sama Ibu Indah karena saya tidak ikut sama les privatnya. Kemudian saya juga mendapat perlakuan diskriminasi karena nilai saya kok tidak sama dengan teman-teman yang lain. Saya cenderung mendapat nilai rendah, padahal saya bisa Bu dapat nilai seperti tinggi juga dengan teman-teman saya itu Bu. Seperti itulah perasaan saya Bu, kecewa. Begitu ya. Ibu sudah memahami apa permasalahan kamu. Jadi ini ya yang bikin kamu tidak nyaman belakangan ini. Jadi tujuan kita bertemu hari ini, kita akan cari tahu apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa lebih nyaman dengan situasi yang kamu hadapi sekarang ini. Terus Ibu juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan sekarang ini. Pasti merasa sedih ya dibanding dengan teman-teman lain, diberi nilai yang rendah, merasa terasingkan. Cuman persoalan sepele karena kamu udah ikut les privat. Tapi kalau menurut kamu, baiknya Ibu Indah itu bagaimana sih? Kalau menurut saya Bu, ya saya mau Ibu Indah itu berlaku adil. Artinya menyamakan semua dengan siswa yang lainnya. Walaupun saya tidak ikut les privatnya dia, mestinya dia tetap menyamakan saya dengan siswa lainnya. Jangan begitu dong Bu. Kalau saya tidak ikut les kan, saya juga punya perasaan. Jadi saya tersinggung dong. Apalagi dari segi nilai. Saya kan juga bisa mendapatkan nilai yang tinggi walaupun tidak ikut les privatnya Ibu itu. Tapi kok sepertinya saya mendapat diskriminasi begitu loh Bu. Akhirnya saya kecewa sekali loh Bu. Begitu. Jadi les privat itu bayar atau gratis? Bayar Bu, itulah masalahnya. Makanya saya tidak ikut les. Saya kan dari keluarga tidak mampu Bu. Saya ini sebenarnya sudah yatim piatu Bu. Saya itu bantuan sekolah sangat minim sehingga saya tidak bisa ikut les privat. Bayar saja uang sekolah untuk biaya-biaya sekolah kadang sulit. Mana lagi tambah harus bayar les privat. Jadi makanya saya pilih belajar sendiri deh, enggak usah ikut les privat gitu Bu. Benar ya. Kamu kan juga termasuk anak pintar, biar tidak ikut les privat, nilai kamu juga bisa tinggi. Terus gini, kamu berani nggak menyampaikan kepada Ibu Indah permasalahanmu ini? Menceritakan langsung kepada beliau agar dia bisa berlaku adil pada Ai. Awalnya sih Bu, ada tidak keberanian, tapi saya pikir kalau saya tidak berani berarti kemungkinan masalah saya ini tidak akan selesai. Jadi saya harus terus terang Bu kepada Bu Indah ini. Saya akan memberanikan diri untuk terus terang Bu supaya
kegalauan saya ini bisa teratasi. Jadi bagaimana cara kira-kira supaya bisa Bu Indah ini berlaku adil dan tidak diskriminasi lagi? Saya akan mencoba Bu untuk menambah Bu Indah. Tapi bisa tidak Bu, saya minta tolong sama Ibu untuk memfasilitasi supaya saya bisa bertemu dengan Bu Indah juga, membantu Bu. Dengan senang hati saya akan menemani kamu untuk menemani beliau. Terus menurut Ai, apa hanya itu aja jalan keluarnya? Saya akan berani bicara, mencoba menemui Bu Indah, baru membicarakan keadaan saya yang sebenarnya kepada Ibu Indah. Semoga Ibu Indah itu mau mengerti, sehingga mengapa saya tidak bisa ikut les privat. Dan saya berjanji kepada Ibu Indah bahwa saya akan belajar dengan baik, bersungguh-sungguh, supaya saya juga bisa mendapat nilai tinggi walaupun saya tidak ikut les privatnya Ibu. Dan saya akan buktikan kepada Ibu untuk itu tanggung jawab saya, sebab saya siap belajar walaupun tidak ikut les privat. Begitu Bu. Bagus. Itu mungkin salah satu peluang keberhasilannya ya. Seandainya skala 1 sampai 10, jika Ibu Indah ini bisa berubah, nanti Ai di skala nomor berapa? Kalau Ibu Indah mau berubah dan memahami situasi saya akan memilih angka 9 Bu. Ini sangat bagus dan tentu saya akan menjadikan itu semangat belajar. Gitu Bu. Kira-kira ada tidak hambatannya Ai untuk bisa berbicara, bertemu dan berbagi dengan Ibu Indah biar beliau bisa berlaku adil? Itulah Bu, juga saya khawatir jangan sampai Bu Indah tidak mau menemui saya dan menolak berbicara dengan saya, karena saya lihat selama ini Bu Indah sepertinya sudah memandang dengan mata sebelah kepada saya. Seakan-akan saya itu siswa yang tidak perlu diberikan perhatian, padahal saya juga butuh perhatian Bu. Nah inilah kekhawatiran saya Bu, jangan-jangan si Bu Indah tidak mau menerima saya. Kira-kira Bu Indah mau menerima saya tidak Bu kalau saya mau bertemu ya? Nah mungkin ada baiknya kamu introspeksi diri juga. Siapa tahu ada hal-hal lain yang juga membuat Ibu Indah memberikan kamu nilai rendah dibanding dengan temanmu yang lain. Tapi untuk menemui Ibu Indah nanti, Ibu siap kok menemani kamu untuk berbicara dengan beliau. Semoga saja Ibu Indah dengan senang hati menerima kita padanya. Terus rencananya untuk menemui beliau itu kapan? Saya berusaha untuk menemui Bu Indah secepatnya. Kalau bisa 2-3 hari ini saya harus bisa menemui Bu Indah. Oleh karena itu saya mohon Ibu sekali lagi membantu saya memfasilitasi. Semoga Ibu Indah berkenan menemui saya dan saya bisa kemukakan apa isi hati saya ke beliau. Maksud saya perasaan saya tentang keadaan saya yang sebenarnya begitu. Oke, dengan senang hati. Terus kira-kira siapa yang membantu kamu menjaga komitmenmu ini? Saya akan mengajak meminta bantu teman saya. Kebetulan teman saya itu teman duduk saya juga orangnya agak pintar Bu dan bertanggung jawab. Jadi saya akan berkomitmen mengajak beliau untuk menyaksikan bahwa saya ini betul-betul sungguh-sungguh ingin minta maaf kepada Ibu dan mengutarakan keadaan yang sebenarnya. Semoga Ibu mengerti. Dan saya berusaha supaya teman saya ini meyakinkan juga ke Ibu Indah bahwa saya ini adalah siswa yang rajin dan mau belajar sungguh-sungguh, sehingga mampu mengejar ketinggalan saya. Walaupun tidak mengikuti les privat itu, saya bisa belajar dengan baik. Begitu Bu. Nah, bagus sekali. Itu barusan kamu menemukan solusinya. Semoga kamu berhasil dengan solusi yang kamu dapatkan tadi. Kalau ada masalah yang lain, kamu bisa berdiskusi lagi sama Ibu barangkali ya di lain waktu. Iya Bu, terima kasih Bu atas bimbingannya. Akhirnya hati saya menjadi plong ini Bu. Saya merasa menemukan satu solusi. Terima kasih sekali lagi Bu atas arahannya. Iya, sama-sama. Oke, barangkali itulah
hasil perbincangan kita di kasus kedua ini dari kelompok 3. Langsung saja saya serahkan ke Ibu Indah Farida sebagai pengamat. Silakan Ibu Indah. Ya, terima kasih jadi untuk hasil pengamatan dari coaching yang dilakukan oleh Coach Ibu Sulfia dan Coach yang diperankan oleh Pak Rifai itu menurut saya yang pertama tujuan yang ingin dicapai dalam menyampaikan tujuan coaching itu sudah jelas menyampaikan tujuan kepada coach. Jadi Ibu Sulfia sebagai coach sudah bisa menyampaikan apa tujuan yang ingin dicapai kepada coach tersebut. Jadi ada pernyataan tadi yang dikatakan oleh Bu Sulfia bahwa pertemuan kita kali ini akan menjadikan siswa tersebut nyaman dalam menghadapi situasi ini. Jadi ingin mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh si coach ini. Itu untuk tujuannya. Yang kedua, dalam identifikasi yang tampak dalam coaching yang tadi pada kasus kedua ini, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Jadi di sini coach sudah menyampaikan atau bertanya mengenai bagaimana perasaan murid pada saat diperlakukan diskriminasi oleh guru tersebut dan menanyakan apa potensi-potensi yang dimiliki murid tersebut, dan tadi sudah diungkapkan banyak oleh coach terhadap potensi yang dimilikinya. Itu sehingga pertanyaan itu sudah menggali potensi yang ada pada diri coach. Yang ketiga, rencana aksi. Dalam hal ini coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Pada yang sini yang tampak bahwa pada saat ada pernyataan dari coach untuk keinginan berubah dan ada keinginan untuk menemui guru tersebut dalam 3 atau 2 hari ke depan yang dengan meminta bantuan dari coach. Jadi ini sudah ada rencana aksi. Dan yang terakhir, yang keempat, tanggung jawab. Coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam melaksanakan aksi nyata yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi di sini coach akan meminta bantuan dengan teman sebangkunya tadi yang dikatakan oleh coach untuk menemui guru tersebut dan meminta maaf terhadap guru tersebut. Jadi di sini sudah ada kelihatan tanggung jawab dari coach untuk melaksanakan aksinya. Demikian pengamatan yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Kami dari kelompok 3 kembali akan melakukan praktik coaching dengan kasus 3, yaitu seorang guru yang mendapatkan teguran dari kepala sekolahnya hanya gara-gara si pengawas yang kebetulan melakukan supervisi pada saat guru ini mengajar, menemukan guru ini tidak mengajar tidak menggunakan buku teks. Akhirnya si pengawas melaporkan kepada kepala sekolah. Akibatnya si guru ini mendapat teguran dari kepala sekolah. Nah, si guru ini merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Nah, bagaimana sikap kami dalam menyikapi masalah tersebut? Mari kita lihat praktik coachingnya yang akan diperankan oleh saya sendiri, Emery Fai sebagai coach, Ibu Indah Farida sebagai coach, dan Ibu Sulfia sebagai pengamat. Untuk itu, mari kita mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, bisa saya meminta waktunya sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu Indah, ya bisa-bisa. Mari, silakan duduk Bu. Apa nih yang bisa saya bantu? Ya Pak, begini Pak, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah gara-gara laporan dari Bapak pengawas sekolah yang melakukan supervisi kemarin saat saya sedang mengajar di kelas. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu, apa ya masalahnya sampai pengawas melapor ke kepala sekolah? Masalahnya sih hanya sepele Pak.
saya mengajar tidak menggunakan buku teks, tetapi hanya memanfaatkan sumber belajar lainnya. Lalu Bapak Pengawas mengingatkan saya agar saya menggunakan buku teks. Terus saya menyampaikan kepada Bapak Pengawas bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun saya tidak menggunakan buku teks. Rupanya Pak Pengawas tersinggung lalu melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah. Oh begitu. Lalu apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu capai pada diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya, Pak. Selain itu apa lagi ya? Masih ada? Saya bingung apa yang salah dari saya. Mengapa kepala sekolah menegur saya hanya gara-gara laporan dari Pak Pengawas tentang kegiatan pembelajaran saya di kelas yang tidak menggunakan buku teks, tetapi hanya menggunakan sumber belajar lainnya. Padahal saya kan tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Oh gitu. Begini, coba Ibu ceritakan bagaimana perasaan Ibu saat ini. Saya merasa tidak enak hati, jengkel ditegur oleh kepala sekolah. Oh gitu. Terus apa yang membuat Ibu tidak enak hati dan jengkel begitu? Saya merasa apa yang saya lakukan di dalam kelas pada kegiatan pembelajaran itu tidak perlu dipermasalahkan, Pak. Maksud Ibu, kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu di kelas selama ini sudah baik dan benar? Gitu? Iya, Pak. Selama ini saya sudah berusaha melakukan kegiatan pembelajaran yang baik dan tepat, serta sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Oh iya. Bisa tidak Ibu ceritakan bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas selama ini? Saya masuk kelas, menyapa siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyajikan materi pembelajaran dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar dari internet, menggunakan laptop dan HP dari siswa, Pak. Oh, kalau boleh saya simpulkan, Ibu merasa sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan tepat karena Ibu menggunakan sumber belajar dari internet, walaupun tidak menggunakan materi dari buku teks. Ibu sudah merasa itu sudah cukup karena materi itu sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Benar begitu, Bu? Iya, benar, Pak. Benar begitu. Soalnya apa yang saya lakukan selama ini baik-baik saja. Bahkan siswa juga terlihat senang belajar dan tidak mempermasalahkan jika saya tidak menggunakan buku paket. Selain itu, hasil belajar siswa pun baik dan cenderung meningkat. Nah, apakah saya harus meyakinkan Bapak Kepala Sekolah dan pengawas jika mengajar tidak menggunakan buku teks, tetapi hanya menggunakan sumber belajar lainnya itu, tapi tetap mengacu pada kurikulum itu tidak masalah? Bahkan malah menjadikan siswa senang dan cenderung meningkatkan hasil belajarnya. Wah, betul sekali itu, Bu. Saya setuju dengan apa yang Ibu rencanakan itu. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang Ibu akan lakukan? Yang pertama, saya akan mencoba menemui kepala sekolah, menceritakan tentang kondisi kelas, motivasi belajar siswa, dan capaian hasil belajar siswa selama ini. Terus, walaupun saya tidak menggunakan buku paket, tetapi dengan menggunakan sumber belajar dari internet, tapi sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah, capaian hasil belajar siswa tetap baik. Yang kedua, saya akan berusaha menemui Bapak Pengawas untuk meminta maaf, lalu menjelaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu langkah-langkah yang sangat bagus yang Ibu akan lakukan. Lalu, komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk melaksanakan rencana Ibu itu? Saya akan membuat jadwal pertemuan dengan kepala sekolah, Pak. Setelah ini, saya akan membuat jadwal pertemuan juga dengan Bapak Pengawas sekolah.
Wah, super sekali, bagus sekali. Terus siapa yang akan membantu Ibu untuk bertemu dengan kepala sekolah dan Bapak pengawas itu? Saya akan meminta bantuan Bu Sulfi, Pak, untuk menemui kepala sekolah dan Bapak pengawas. Ibu Sulfi itu orangnya baik dan pandai bicara. Saya yakin Ibu Sulfi bisa membantu saya meyakinkan kepala sekolah dan Bapak pengawas. Nah, ini ide bagus sekali, Bu. Selamat ya, Bu. Saya pikir Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu ini. Ibu Ya, bisa Pak. lakukan itu. Ya Pak, terima kasih. Saya sangat bersyukur bisa berbicara dengan Bapak. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya. Demikianlah praktik coaching model kita dari kami kelompok 3 tentang kasus 3 tadi. Selanjutnya saya minta pengamat Ibu Sulfi untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Terima kasih Pak Ai. Adapun hasil pengamatan saya tadi pada kasus 3 ini, di mana seorang guru ini sedang bermasalah dengan dengan pengawasnya, dikarenakan mengajar tanpa buku teks, tetapi hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, pada langkah model Tirta ini, untuk tujuannya sudah nampak, yaitu menyampaikan tujuan coaching, di mana tadi seorang coaching menyampaikan masalahnya, dan coach ini menyampaikan solusi masalahnya. Terus yang kedua itu ada identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach, di mana tadi sudah nampak pada pertanyaan bagaimana perasaan coach sudah merujuk ke identifikasi masalah. Terus yang ketiga, pada bagian rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini tadi juga sudah nampak di mana ada dialog yang mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, di situ menggunakan kalimat ini, apa yang akan dilakukan, menjadi sebuah rencana. Ini sudah menjadi sebuah rencana. Terus yang terakhir, pada bagian tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini juga sudah nampak di mana pada bagian dialog meminta bantuan teman untuk menemui kepala sekolah dan pengawas dan mengatur jadwal. Ini adalah sebuah tanggung jawab di mana ada saksi yang ikut bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulfi atas pengamatannya, dan demikianlah rangkaian praktik coaching dari kelompok 3 mulai dari kasus 1, kasus 2 sampai kasus 3. Alhamdulillah setelah selesai, dan kita berharap kedepannya bisa terlaksana dengan baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.